قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ibu-ibu sekalian, di Kamis keempat ini kita kembali melanjutkan kisah-kisah lagi dari kisah-kisah yang sahih yang terdapat dalam hadis. Dan kali ini kita akan membahas satu riwayat. Ibu pegang nanti 2 lembar. Ada lembaran pertama dan lembaran kedua. Kisahnya adalah dari seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari negeri Persia yang bernama Salman Al-Farisi. Kita lihat bagaimana keadaan Salman ketika masuk Islam. Perjalanannya panjang sekali sampai dia bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Persia itu berada di sekitar Iran dan Irak sana. Jadi kalau dari Jazirah Arab di sebelah utara timurnya, sebelah timur utara. Jadi posisinya jauh dari negeri Nabi SAW tinggal, yaitu di Mekah atau Madinah, jauh. Namun dia mendapatkan hidayah dengan kisah yang panjang seperti yang nanti disebutkan ini dalam riwayat Imam Ahmad. Dalam kitab musnadnya beliau sebutkan riwayat ini. Bisa dibacakan riwayat tersebut, nanti kita bahas paragraf demi paragraf. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Salman masuk Islam. Inilah followers sejati. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, Salman Al-Farisi menceritakan biografinya kepadaku dari mulutnya sendiri. Dia berkata, aku seorang lelaki Persia dari Asbahan, warga suatu desa bernama Jai. Ayahku adalah seorang tokoh masyarakat yang mengerti pertanian. Aku sendiri yang paling disayangi ayahku dari semua makhluk Allah. Karena sangat sayangnya, aku tidak diperbolehkan keluar rumahnya. Aku diminta senantiasa berada di samping perapian. Aku layaknya tawanan budak saja. Aku dilahirkan dan membaktikan diri di lingkungan Majusi, sehingga aku sebagai penjaga api yang bertanggung jawab atas nyalanya api dan tidak membiarkannya padam. Nah, lihat Bu, berikan keterangan Majusi itu keyakinan yang menyembah api. Jadi api ini dijaga oleh Salman, jangan sampai mati. Walau saya belum kaji Majusi ini secara lebih jauh. Yang jelas ada agama jenis ini di masa silam. Maka bapaknya ini awalnya manjakan dia, pokoknya kamu dalam rumah saja nggak keluar-keluar. Dia disuruh tadi, di antara tanggung jawabnya adalah dia jaga nyala api tadi biar tidak padam. Lalu nanti cerita selanjutnya, suatu saat nanti dia akan keluar dari rumah dan dia nanti akan mengetahui keadaan luar rumah yang jauh berbeda, termasuk juga ajaran agama Majusi yang
dia itu anut sebelumnya juga jauh berbeda dengan yang ada di luar. Dilanjutkan lagi. Ayahku memiliki tanah perahan yang luas. Pada suatu hari beliau sibuk mengurus bangunan. Beliau berkata kepadaku, "Wahai anakku, hari ini aku sibuk di bangunan. Aku tidak sempat mengurus tanah. Cobalah engkau yang ke sana." Beliau menyuruhku melakukan beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan. Aku keluar menuju tanah ayahku. Dalam perjalanan aku melewati salah satu gereja Nasrani. Aku mendengar suara mereka yang sedang sembahyang. Aku sendiri tidak mengerti mengapa ayahku mengharuskan aku tinggal di dalam rumah saja, melarang aku keluar rumah. Tatkala aku melewati gereja mereka dan aku mendengar suara mereka sedang sholat, maka aku masuk ke dalam gereja itu untuk mengetahui apa yang sedang mereka lakukan. Begitu aku melihat mereka, aku kagum dengan sholat mereka, dan aku ingin mengetahui peribadatan mereka. Tadi bisa disebut sholat, bisa disebut sembahyang. Namun tata caranya berbeda. Karena dalam bahasa Arabnya sembahyang itu disebut sholat juga. Maka kadang diterjemahkan sembahyang, kadang diterjemahkan sholat. Namun bukan sholat seperti yang kita lakukan. Ya, beda dengan sholat yang kita lakukan. Jadi dia lihat ini ibadahnya seperti itu. Kagum sekali. Kok beda dengan kaum saya Majusi yang menyembah api, tidak seperti mereka ini. Ya, tidak seperti yang mereka lakukan. Nah, dia kagum dengan ajaran ini. Nanti setelahnya dia tanya-tanya tentang ajaran tersebut. Lanjut. Aku berkata dalam hati, demi Allah, ini lebih baik dari agama yang kita anut selama ini. Demi Allah, aku tidak beranjak dari mereka sampai matahari terbenam. Aku tidak jadi pergi ke tanah milik ayahku. Aku bertanya kepada mereka, dari mana asal-usul agama ini? Mereka menjawab, dari Syam, Syria. Nah, mereka menjawab dari Syam. Syam itu jauh lagi. Ini Iran, Iran sebelah timur. Syam itu yang sekarang ada Palestina, Suriah, Yordan, Lebanon. Sekitar situ itu Syam. Jadi dia bayangkan itu, saya harus pergi ke sana ini untuk tahu agama ini. Ya, maka cita-cita dia berikutnya, saya harus tahu agama Nasrani ini. Dia ingin pelajari agama Nasrani. Jadi sebelumnya agama apa? Majusi. Nah, terus. Kemudian aku pulang ke rumah ayahku. Padahal ayahku telah mengutus seseorang untuk mencariku. Sementara aku tidak mengerjakan tugas dari ayahku sama sekali. Maka ketika aku telah bertemu ayahku, beliau bertanya, "Anakku, kemana saja kamu pergi? Bukankah aku telah berpesan kepadamu untuk mengerjakan apa yang aku perintahkan itu?" Aku menjawab, "Ayah, aku lewat pada suatu kaum yang sedang sembahyang di dalam gereja. Ketika aku melihat ajaran agama mereka, aku kagum. Demi Allah, aku tidak beranjak dari tempat itu sampai matahari terbenam." Ayahku menjawab, "Wahai anakku, tidak ada kebaikan sedikit pun dalam agama itu." Nah, lihat. Ayahnya belum tahu agama itu gimana. Namun ayahnya sudah memberikan komentar negatif untuk ajaran tadi. Agama itu nggak ada yang baik di situ. Tetap yang lebih baik itu adalah Majus yang kita anut ini. Ya, padahal dia tidak telusuri dulu. Namun sudah dia cap negatif. Bukan, kamu nggak usah itu ikut-ikut agama itu. Ikut ini aja. Ya, ini sudah jadi ajaran nenek moyangmu. Wah, ini yang kamu itu ikuti. Terus. Agamu dan agama ayahmu lebih bagus dari agama itu. Nah, lihat, dia katakan agama kita ini lebih baik. Nah, jadi kadang seseorang kalau belum tahu kebenaran kayak gini caranya. Ya, sama juga kalau dari sisi kita nganut suatu keyakinan lah. Ya, kita sama-sama Islam. Pasti nanti dia akan jatuhkan yang lainnya dulu. Dia nggak telusuri ini benar atau tidak, dia jatuhkan langsung. Dia menganggap sudah ini ajaran kita sudah bagus nih. Nggak mau telusuri dulu, nggak mau kaji dulu, nggak mau pelajari dulu. Kalau Salman enggak, dia mau cari tahu.
Mumpung dia lagi keluar, ada kesempatan untuk belajar, nimba ilmu lagi gitu. Terus Aku membantah, demi Allah, sekali-kali tidak. Agama itu lebih bagus dari agama kita. Kemudian ayahku khawatir dengan diriku, sehingga beliau merantai kakiku dan aku dipenjara di dalam rumahnya. Nah, bapaknya siksa dia sendiri, dirantai, pokoknya nggak boleh keluar-keluar. Terus Suatu hari ada serombongan orang dari agama Nasrani diutus menemuiku. Maka aku sampaikan kepada mereka, jika ada rombongan dari Syria terdiri dari para pedagang Nasrani, maka supaya aku diberitahu. Aku juga meminta agar apabila para pedagang itu telah selesai urusannya dan akan kembali ke negerinya, memberiku izin bisa menemui mereka. nah, lihat, dia minta supaya nanti diberitahu ya, saya nanti mau pergi ke Syam juga. Ya, dia sudah tahu di sini asal dari agama itu dari Syam, dia ingin ke Syam. Setelah itu, ketika para pedagang itu hendak kembali ke negerinya, mereka memberitahu kepadaku. Kemudian rantai besi yang terikat kakiku aku lepas. Lantas aku pergi bersama mereka sehingga aku tiba di Syria. Sehingga dia tiba di Syam atau tiba di Syria tadi. Nah, itu perjalanan yang jauh Pak, ya Bu. Ini perjalanan jauh dari Iran sana, dari Persia menuju Syam. Itu ujung timur ke ujung barat. Ya, itu perjalanan. Cuma ingin tahu apa? Syam itu ada Nasrani di situ, dia ingin kaji lebih dalam. Ya, dia perjuangannya ingin tahu karena dia sudah tahu tadi ada yang beritahu ini asal agamanya dari sana. Dia pelajari lagi. Lanjut. Sesampainya aku di Syria, aku bertanya, siapakah orang yang ahli agama di sini? Mereka menjawab, uskup atau pendeta yang tinggal di gereja. Nah, dia tanya gini, man afdalu ahli hadzal din? Siapa sih yang paling ya paham dalam masalah agama? Maka ditunjukkan pada askuf fil kanisah. Ya, kita sebut dengan uskup itu. Uskup atau pendeta yang ada di gereja. Nah, ditunjukkan pada pendeta ini. Terus kemudian aku menemuinya. Kemudian aku berkata kepada pendeta itu, aku sangat mencintai agama ini dan aku ingin tinggal bersamamu. Aku akan membantumu di gerejamu agar aku dapat belajar denganmu dan sembahyang bersama-sama kamu. Pendeta itu menjawab, silakan. Maka aku pun tinggal bersamanya. nah, kalau namanya belajar tuh kayak gitu, tinggal di situ, ingin pelajari ilmu, terus belajar akhlak juga mungkin dia nanti dapat. Ya, hal-hal penting dia belajar karena dekat dengan gurunya langsung. Nah, namun apa yang terjadi? Ternyata pendeta itu seorang yang jahat. Dia menyuruh dan menganjurkan umat untuk bersedekah. Namun setelah sedekah itu terkumpul dan diserahkan kepadanya, ia menyimpan sedekah tersebut untuk dirinya sendiri, tidak diberikan kepada orang-orang miskin, sehingga terkumpullah 7 peti emas dan perak. nah, dia kumpul sedekah. Ya, semua umatnya dia suruh ayo sedekah. Dia kumpul. Namun dia gak kasih pada orang miskin dan yang membutuhkan. Dia malah kumpulkan, akhirnya jadi berapa tadi? 7 peti emas dan perak. Itu untuk dirinya sendiri. Nah, lanjut. Aku sangat benci perbuatan pendeta itu. Kemudian dia meninggal. Orang-orang Nasrani pun berkumpul untuk mengebumikannya. Ketika itu aku sampaikan kepada halayak, sebenarnya pendeta ini adalah seorang yang berperangai buruk, menyuruh dan menganjurkan kalian untuk bersedekah. Tetapi jika sedekah itu telah terkumpul, dia menyimpannya untuk dirinya sendiri, tidak memberikannya kepada orang-orang miskin barang sedikit pun. Lihat, dia kumpulkan, dia tidak kasih pada orang miskin. Nah, Salman bongkar kepada khalayak ramai. Kalian mau kuburkan dia, kalian nggak tahu dia kelakuannya gimana. Maka setelah tahu itu, coba lihat jawabannya. Mereka pun mempertanyakan apa yang aku sampaikan. Apa buktinya bahwa kamu mengutayyakan hal itu? Aku pun menjawab, marilah aku tunjukkan kepada kalian simpanannya itu.
Mereka berkata, "Baik, tunjukkan simpanan tersebut kepada kami." Lalu aku memperlihatkan tempat penyimpanan sedekah itu. Kemudian mereka mengeluarkan sebanyak 7 peti yang penuh berisi emas dan perak. Setelah mereka menyaksikan betapa banyaknya simpanan pendeta itu, mereka berkata, "Demi Allah, selamanya kami tidak menguburnya." Kemudian mereka menyalib pendeta itu pada tiang dan melempari jasadnya dengan batu. Nah, tanda secara manusiawi semuanya akui perbuatan ini perbuatan tercela tanpa tunggu dalil itu datang. Dia korupsi seperti ini semua nggak setuju. Ya. Maka ada pembahasan para ulama tentang istilah maslahat dan mudorot. Apa harus nunggu dalil dulu baru kita itu tinggalkan? Maslahat dan mudorot atau ini perbuatan jelek. Kalau dari sisi ini semua manusia sudah tahu perbuatan itu jelek, ya, maka sudah otomatis ditinggalkan. Tanpa nunggu dulu Nabi itu datang, tanpa tunggu dulu dalil itu datang. Seperti misalnya berzina, itu sudah secara manusiawi semua nggak setuju. Maka nggak usah tunggu-tunggu ayat Al-Quran dulu turun, saya mau dengar langsung ayat Al-Qurannya baru saya tinggalkan zina ini, enggak. Semua sudah nggak menyetujui itu. Sama dengan ini. Maka mereka sudah secara otomatis langsung nggak setuju dan akhirnya mereka malah menyiksa pendeta tadi. Disalib, terus dilempar jasadnya dengan batu. Tanda mereka itu nggak setuju. Terus. Kemudian mereka mengangkat orang lain sebagai penggantinya. Aku tidak pernah melihat seseorang yang tidak mengerjakan sembahyang 5 waktu, bukan seorang muslim, yang lebih bagus dari dia. Nah, jadi setelah itu ada penggantinya. Tadi pendeta tadi yang jelek tadi yang korupsi. Nah, sekarang digantikan dengan uskup yang lain lagi. Nah, di sini sembayangnya lebih bagus. Sini sebut 5 waktu. Ya, berarti sembayangnya ya 5 waktu juga ada dulu. Namun kita nggak tahu tata caranya gimana. Perlu nggak dibahas tata caranya? Nggak perlu, ngapain? Ini juga nggak perlu ditelusuri. Saya sudah pernah jelaskan juga kisah-kisah yang lainnya. Kalau sebutin kayak gini, nggak urgen banget kita pelajari tata cara ibadahnya. Karena kita nggak pakai juga, cuma sekadar tahu kan. Maka nggak perlu diulas jauh. Sudah mereka sembahyang 5 waktu. Berarti sembahyangnya ada 5 waktu. Terus dia ini lebih bagus daripada sebelumnya. Nah, dia bersyukur nih, Salman bersyukur, alhamdulillah saya dapat contoh yang bagus nih. Maka kalau dia dapat ustadz atau dapat kiai, dapat yang beri contoh yang bagus, disyukur alhamdulillah. Dia posisinya seperti itu anggapan Salman. Nah, terus dia sangat zuhud. Dia sangat zuhud, sangat mencintai akhirat dan selalu beribadah siang malam. Maka aku pun sangat mencintainya dengan cinta yang tidak pernah aku berikan kepada selainnya. Aku tinggal bersamanya beberapa waktu. Nah, karena dia tahu gurunya ini baik, maka dia sangat mencintai gurunya sekali. Salman contohkan seperti itu. Terus. Kemudian ketika kematiannya menjelang, aku berkata kepadanya, "Wahai Fulan, selama ini aku hidup bersamamu dan aku sangat mencintaimu. Belum pernah ada seorang pun yang aku cintai seperti cintaku kepadamu. Padahal sebagaimana kamu lihat, telah menghampirimu saat berlakunya takdir Allah. Kepada siapakah aku ini engkau wasiatkan? Apa yang engkau perintahkan kepadaku?" Nah, maka dia minta, kalau kamu meninggal, saya selanjutnya ini belajar pada guru siapa? Berarti sekarang sudah berapa guru? Sudah berapa guru? Sudah 2. Tadi yang jelek 1, nah sekarang ini pendeta yang bagus, sudah guru kedua dia. Nah, dari sini dia minta saran, saya harus belajar ke siapa lagi? Kamu sudah meninggal. Artinya nggak putus di situ dia belajar, dia masih butuh belajar lagi. Salman masih butuh belajar lagi. Dia nggak nganggap dirinya, sudahlah, saya sudah dalam atas kebenaran nih, saya nggak perlu cari-cari lagi. Dia masih ingin belajar. Lalu orang itu berkata, "Wahai anakku, demi Allah, sekarang ini aku sudah tidak tahu lagi siapa yang mempunyai keyakinan seperti aku." Nah, berarti keyakinan dia ini keyakinan Nasrani, ini masih murni. Ya, ini masih murni. Karena dia katakan tidak ada lagi yang punya keyakinan seperti ini lagi. Berarti setelah itu rusak ini ajaran ini.
Berarti ini ajaran Nasrani yang masih murni. Karena tadi disebut 5 waktunya masih ada. Ya, 5 waktunya itu masih ada. Dan ini sebenarnya kalau lihat dari cerita Nabi Musa alaihissalam saat Isra dan Mi'raj, Nabi Musa juga pernah mendapati perintah sholat 5 waktu. Dan itu ditetapkan untuk kaumnya dan kaumnya berat untuk menjalankannya. Makanya dia ketemu Nabi SAW saat Isra Mi'raj. Musa itu katakan, wong saya juga dikasih 5 waktu juga berat. Bu, kamu minta lagi keringanan. Nah terus. Orang-orang yang aku kenal telah mati. Dan masyarakat pun mengganti ajaran yang benar dan meninggalkannya sebagiannya. Nah ibu garis bawahi itu. Berarti dia lagi ceritakan ajaran Nasrani itu sudah ya berubah. Itu sudah mengganti, mereka mengganti ajaran yang benar dan meninggalkan sebagiannya. Jadi jangan dikira yang ini ajaran Nasrani yang ada saat ini sudah berubah. Jadi yang sekarang ada itu sudah berubah. Yang dia dapati ini, alhamdulillah dia dapati pendeta yang masih memegang ajaran yang murni. Nah terus. Kecuali seorang yang tinggal di Mosul, kota di Irak, yakni Fulan. Dia memegang keyakinan seperti aku ini. Temuilah ia di sana. Nah, Mosul itu yang sekarang itu jadi sering terjadi konflik antara ISIS ya dengan warga-warga sipil di sana. Jadi kalau jenengan coba cari di YouTube itu, cariin kata kunci Mosul, nah itu cuma perang-perang aja. Ya, nanti kata kuncinya itu Mosul, terus nanti dapat ISIS, nah itu. Sekarang lagi bergejolak, kota jadi kota mati saat ini. Sudah seperti nggak ada kehidupan lagi. Nah terus sekarang dia berarti pindah ke kota Mosul. Sebelumnya dari mana? Syam. Syam setelah itu pindah ke Mosul. Jadi dia pindah ke tengah lagi. Tadi dari Persia terus ke ujung timur, terus Mosul Irak itu di tengah. Lanjut. Lalu tatkala ia telah wafat, aku berangkat untuk menemui seseorang di Mosul. Aku berkata, wahai Fulan, sesungguhnya si Fulan telah mewasiatkan kepadaku menjelang kematiannya agar aku menemuimu. Dia memberitahuku bahwa engkau memiliki keyakinan sebagaimana dia. Kemudian orang yang kau temui itu berkata, silakan tinggal bersamaku. Aku pun hidup bersamanya. Aku dapati ia sangat baik sebagaimana yang diterangkan si Fulan kepadaku. Namun ia pun dihampiri kematian. Dan ketika kematian menjelang, aku bertanya kepadanya, wahai Fulan, ketika itu si Fulan mewasiatkan aku kepadamu dan agar aku menemuimu. Kini takdir Allah akan berlaku atasmu sebagaimana engkau maklumi. Oleh karena itu, kepada siapakah aku hendak engkau wasiatkan dan apa yang engkau perintahkan kepadaku? Orang itu berkata, wahai anakku, demi Allah, tak ada seorang pun sepengetahuanku yang seperti aku, kecuali seorang di Nasibin dekat Turki, yakni Fulan. Temuilah ia. Nah, jadi dia ke utara lagi. Nanti dia ke utara lagi. Jadi dari tadi Mosul terus ke Nasibin. Dia cari terus tuh kebenaran. Salman pindah lagi ke Nasibin, diarahkan ke situ lagi. Kalau kamu tahu orang seperti aku ini yang ajarannya masih murni, pergilah ke Nasibin. Nasibin itu di Turki sana. Sebagian orang terjemahin itu di Aljazair. Aljazair itu sudah beda benua. Ya, salah terjemah. Ada beberapa yang terjemahin itu Nasibin di Aljazair. Aljazair itu sudah pindah benua, terlalu jauh sekali dia pergi. Ya, jadi dia dari Persia terus pergi ke Syam, terus ke Mosul, ya, terus diarahkan kemana sekarang? Nasibin. Ya, terus. Maka setelah beliau wafat, aku menemui seseorang yang di Nasibin itu. Setelah aku bertemu dengannya, aku menceritakan keadaanku dan apa yang diperintahkan si Fulan kepadaku. Orang itu berkata, silakan tinggal bersamaku. Sekarang aku mulai hidup bersamanya. Aku dapati ia benar-benar seperti si Fulan yang aku pernah hidup bersamanya. Aku tinggal bersama seseorang yang sangat baik. Namun kematian hampir datang menjemputnya. Nah, gurunya mau meninggal lagi.
Sudah berapa guru itu? Kasihan banget ini. Hah? Sudah berapa? 4 kan? Iya kan? Yang di pertama dari Syam, Persia dulu kan? Terus pindah ke Syam. Nah, di Syam ini guru pertama. Terus ada guru kedua, iya nah? Terus pindah ke Mosul, guru ketiga. Terus pindah ke Nasibin, guru keempat. Ini mau meninggal lagi. Baru belajar meninggal lagi. Ya Allah, kasihan sekali dia ini Salman. Terus. Dan di ambang kematiannya aku berkata, wahai Fulan, ketika itu si Fulan mewasiatkan aku kepada Fulan, dan kemarin Fulan mewasiatkan aku kepadamu. Sepeninggalmu nanti, kepada siapakah aku akan engkau wasiatkan, dan apa yang akan engkau perintahkan kepadaku? Orang itu berkata, wahai anakku, demi Allah, tidak ada seorang pun yang aku kenal sehingga aku perintahkan kamu untuk mendatanginya, kecuali seseorang yang tinggal di Amuria, kota di Romawi. Nah, lebih jauh lagi. Itu ke utara sana, Eropa sekarang ini. Jadi dari Nasibin, Turki itu dia ke Eropa. Ya, tetap dia pergi cari lagi itu. Karena disuruh ke sana. Yang masih megang ajaran yang murni seperti aku cuma orang-orang yang ada di Amuria sana, di Romawi. Lalu orang itu menganut keyakinan sebagaimana yang kita anut. Jika kamu berkenan, silahkan datanginya. Dia pun menganut sebagaimana yang selama ini kami pegang. Setelah seseorang yang baik itu meninggal dunia, aku pergi menuju Amuria. Aku menceritakan perihal keadaanku kepadanya. Dia berkata, silakan tinggal bersama. Aku pun hidup bersama seseorang yang ditunjuk oleh kawannya yang sekeyakinan. Di tempat orang itu aku bekerja, sehingga aku memiliki beberapa ekor sapi dan kambing. Kemudian takdir Allah pun berlaku untuknya. Ketika itu aku berkata, wahai Fulan, selama ini aku hidup bersama si Fulan. Kemudian dia mewasiatkan aku untuk menemui si Fulan. Kemudian si Fulan juga mewasiatkan aku agar menemui Fulan. Kemudian Fulan mewasiatkan aku untuk menemuimu. Sekarang pada siapakah aku ini akan engkau wasiatkan, dan apa yang akan engkau perintahkan kepadaku? Nah, lihat, sekarang sudah mau meninggal lagi. Sudah guru keberapa? 5 kan? Sudah guru kelima ini dari Amuria, jauh sekali. Ini yang paling jauh nih tempatnya, Amuria. Nah, sekarang dia minta lagi, kalau gitu saya mau belajar pada siapa lagi? Karena kan tadi dia dapati ajaran Nasrani yang masih murni. Siapa lagi yang saya nanti jadi tempat belajar?